sebagai guru sangat shock dengarnya. Terus tiba-tiba anak tersebut mungkin merasa bersalah, jadi dia mohon minta maaf bu kayak gitu kan, sampai dia benar-benar sujud Mbak waktu itu. Dibawakan sampai temannya melihat kan, jadi ikut sedih temannya, dia pun ikut nangis. Halo sahabat Rumah di Rumah, dengan saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Dwi Febrianti yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 226 Kota Palembang. Halo Ibu. Ya, halo. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Ibu Dwi hari ini ngajar kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 5. Kelas 5, berarti itu masuk kelas tinggi ya Bu ya? Iya benar. Udah gede-gede, berarti Ibu berhadapan dengan anak-anak yang masa-masa pubertas. Masa-masa pubertas ya. Dan benar. Pasti ada tantangan sendiri Bu ya, sebagai seorang guru tentunya. Ibu Dwi udah berapa lama Bu mengajar sebagai seorang guru? Saya mengajar jadi seorang guru kurang lebih 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun, masuk 11 tahun. Itu dari tahun berapa berarti? Dari tahun 2013 itu saya yang honor di SD Negeri 226. Oh, jadi pas waktu itu Bu langsung honor ke SD sini Bu ya? Dulu Nggak ada SD. pindah-pindah lagi Bu? Dulu SD-nya nih 2 SD Mbak ya. 256 dan 255. Kemudian tahun 2017 kita rendropping menjadi SD 226. Dulu saya menghonornya di SD 256. 256 ya waktu itu. Terus sekarang sudah menjadi 226. Gabung jadi satu kan. Berarti di satu atap kan Bu ya? Oh ya Bu, berarti sudah cukup lama, 11 tahun, menuju 11 tahun mengajar Bu ya. Tentu yang dihadapi juga beragam tentunya Ibu. Dan perjalanan Ibu tentu juga beragam. Dulu kuliah di mana Bu? Dulu awalnya S1-nya di Universitas PGRI. Iya, jurusan FKIP Matematika. Pendidikan Matematika. Kemudian lanjut kuliah lagi untuk linier di SD, mengambil PGSD di Universitas Terbuka. Oh, jadi Ibu saat itu guru matematika Bu? Iya, benar. Guru matematika. Jadi pas honorer Ibu ngajar matematika dulu atau tidak? Bagaimana? Waktu honorer saya langsung guru kelas. Oh, walaupun status kita honorer Bu, bisa kita menjadi guru kelas Bu iya, ya? kan dulu kalau misalnya itu mapel nggak ada kan, mapel hanya untuk olahraga dan pendidikan agama Islam. Jadinya langsung ke guru kelas Bu. Ya, walaupun dulu awalnya jadi guru pengganti dulu. Oh, jadi gimana ceritanya Bu? Dulu sebelumnya saya kan ikut bimbel di luar, ngajar bimbel di luar. Kemudian ada saudara yang menawarkan untuk menggantikan salah satu guru yang sedang sakit. Lumayan parah Mbak ya di sakitnya, jadi harus menggantikan kurang lebih 1 semester waktu itu. 6 bulan di SD 256. Dari awal menjadi guru pengganti itulah alhamdulillah saya diterima jadi guru honor. Jadi Bu berawal dari cuma menggantikan terus jadi kerja beneran Bu ya, jadi honorer di SD 226 yang saat itu 256 Bu ya. Honornya sudah berapa lama Bu? Honornya tadi kurang lebih 11 tahun. Oh, berarti dari 2013. Berarti Ibu ikut P3K berarti? Iya, P3K ikut seleksi, alhamdulillah lolosnya di 2023 kemarin. Berarti Ibu tuh yang pas P3-nya baru memasuki setahun Bu ya? Iya, benar. Berarti 2023 pengangkatan ke 2024. Nah, berarti Ibu Dwi perjalanan honorer menjadi seorang honorer
selama 10 tahun. Ya, benar. Bu ya. Gimana Bu waktu itu Bu penyesuaiannya? Mulai dari gajinya, mulai dari siswanya, gimana Bu saat itu Bu? Kalau dari gaji ya, kita tahu bahwa gaji honorer kan ya rata-rata kurang lebih dulu waktu saya bar honor kurang lebih 250. Itu pun mau naik 50.000 pun lama itu Mbak ya. Nah, itu mengenai gaji, dan alhamdulillah pada waktu zaman COVID ya kada salah, itu ada kebijakan yang bahwa guru honorer itu gajinya paling kecil tuh 1 juta. Jadi saat itu Bu kurang lebih udah 2013, 5 tahunan Ibu mengajar digaji yang minim, lalu ada perombakan kebijakan Bu ya, sehingga minimal 1 juta waktu itu. Benar. Berarti Bu sekarang honorer sekarang sudah lumayan gitu Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Tapi saat itu Bu cukup-cukup saja Bu ya? Ya, dicukup-cukupkan alhamdulillah. Bu, ya? Yang penting kita ikhlas Mbak ya. Rezeki kan tidak harus uang. Kesehatan pun merupakan rezeki. Benar-benar apa Bu ya, kalau kita memikirkan matematikanya pasti ngerasa capek aja ini. Tapi karena panggilan jiwa sebagai seorang guru, tentunya bahagia Bu ya ketemu anak-anak. Ketemu anak-anak tiap hari kan, bisa bersama mereka, ada interaksinya, kadang ada yang suka curhat, kadang ada yang namanya kelas 5 Mbak ya, sudah cukup usianya lagi pubernya kan, walaupun di kelas 6 tuh lebih puber lagi, tapi selagi kita enjoy menghadapi anak-anak, insya Allah tidak ada beban kayak gitu kan. Dari segi gaji walaupun nanti adalah ya capek mungkin, tapi kita manusiawi itu. Jadi walaupun capek, ibaratnya kalau mau nangis ya udah nangis saja, tapi tidak menyerah. Iya benar. Ya, Bu ya. Ketika air mata itu kita lap, waktunya semangat juang lagi benar, Bu ya. Benar. Bu udah P3K Bu ya. Udah 1 tahun memasuki. 1 tahun. Ada nggak Bu niatan pengen ikut apa gitu Bu? Apa guru penggerak kah? Atau niatan pengen ke jenjang yang lebih dari itu, atau mungkin di jenjang dunia pendidikan, dunia karir di bidang pendidikan, atau bagaimana Bu? Ya alhamdulillah Mbak ya, pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Ya saya sangat bersyukur karena bisa ikut dalam program ini, karena tidak banyak kan yang bisa mengikuti kesempatan ini, jadi saya harus bisa memanfaatkan pendidikan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi guru yang lebih baik lagi dalam membimbing anak. Ya benar, sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman anak. Jadi sahabat rumah di rumah, bisa kita lihat perjuangan Ibu Dwi yang hampir menuju 11 tahun perjuangan Bu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah P3K Bu ya, sudah bisa nabung tentunya, dan juga apa-apa yang kurang itu bisa mulai kita cukupi Bu ya tentunya. Berarti Bu selama itu kan tentu berarti sudah 11 kali naik kelas anak-anaknya. Benar. Terus berarti udah 11 tahun berganti tahun pelajaran tentunya Ibu ya, tahun ajaran. Bagaimana Bu Ibu merasakan perbedaan dalam mendidik anak di 10 tahun yang lalu sama di tahun ini? Bagaimana Bu? Tentunya dalam mendidik anak sesuai perkembangan zaman Mbak ya, kan kalau dulu kan mungkin belum terlalu internet belum terlalu marak kayak itu. Kalau sekarang nih kan anak sudah taunya gadget. Iya, jadi kita harus menyesuaikan mendidik anak yang zaman sebelumnya dengan zaman sekarang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin dengan cara penyampaian materinya yang berbeda, yang menyesuaikan, yang menyenangkan, biar anak tuh bisa
enjoy menerima materi yang kita sampaikan, bisa memahami kan. Jadi misalnya kita di dalam kelas kita menggunakan metode biar misalnya penayangan video, bisa dengan cara bermain untuk menyampaikan materi. Jadi tidak sama dengan anak yang di zaman sebelumnya. Jadi Bu, lebih ke aktivitas yang dilakukan itu juga lebih beragam Bu ya. Benar. Jadi kalau di era dulu sahabat rumah ya, mungkin kita ketika masuk kelas langsung belajar menulis, ya. Iya. Lalu dengan guru juga ada gap, dimana guru biasanya setelah ngasih tugas tuh keluar karena mungkin ada urusan atau apa yang tidak terjadi saat itu ya. Lalu kalau sekarang benar-benar fokus guru tuh pada anak ya. Kita harus berpusat pada anak, mendidik itu sesuai dengan kodratnya ya Pak ya, kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Benar sekali. Ibu pastikan banyak karakter Bu ya di dalam kelas itu. Ada yang mungkin aktif, ada yang fasih. Bagaimana seorang Bu Dwi menyesuaikan Bu dengan berbagai macam karakter yang ada di dalam kelas itu Bu? Bagaimana cara memahaminya Bu? Cara memahaminya yang pasti kita harus melalui pendekatan dulu kepada anak. Kita harus memahami karakter anak masing-masing. Jadi setelah tahu ini anaknya nih gemar ini menulis misalnya, yang ini gemarnya menggambar. Nanti pas waktu pelaksanaan pembelajaran kita harus bisa mengelompokkan antara minat bakatnya masing-masing. Jadi pada tugasnya pun yang kita berikan nanti berbeda. Jadi mereka pemberian materinya sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi Bu, katanya sama Bu ya pokok bahasannya. Pokok bahasan sama, materinya sama, hanya saja pada saat penugasan. Misalnya waktu saya kemarin tentang siklus air nih, bisa satu kelompok ini kan anaknya suka menggambar, jadi saya khususkan untuk menggambar siklus air yang nantinya akan mereka jelaskan. Oh kelompok ini anaknya aktif semua, suka berpendapat, suka saling ngasih pendapat tadi. Jadi ini untuk yang menjelaskannya kayak gitu. Satu kelompoknya hobinya mengotak-ngatik, itu memang agak diem, tidak suka berbicara mungkin Mbak ya, hanya diem. Jadi saya berikan menyusun puzzle kayak itu. Jadi setiap anak itu mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi kita lanjutkan Ibu. Berarti dalam satu kelas itu berapa anak Bu semuanya? Dalam kelas itu 27 siswa kalau di kelas saya Mbak ya. 27 siswa dan Ibu harus mengenalinya satu persatu tentunya. Benar. Kita harus memahami karakter, itulah tugas guru. Lalu Bu, tadi kan kita melakukan pendekatan Bu ya. Seperti diferensiasi, di mana Ibu tadi mengatakan kalau anak itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya Bu. Bagaimana menurut Ibu, efektif nggak Bu cara tersebut Bu? Sejauh ini yang saya laksanakan efektif Mbak ya, karena mereka tidak merasa ada kan anak yang diam kan, ada yang diam, sedangkan tugasnya kita harus presentasi. Mungkin mereka terbebani, gimana saya akan menyampaikan, padahal saya kurang dalam menyampaikan materi. Jadi kita harus mensiasati bagaimana anak ini agar merasa secure, aman gitu ya. Di dalam kelas itu ikut. Jadi bisa pembelajaran tadi. Itulah tadi kita sesuai dengan minat bakat anak tadi, kita kelompokkan. Dan sekali Bu, jadi minat bakat anak tuh perlu kita pahami sejak dini. Iya benar. Nah Bu, di kelas itu kan pasti ada adik-adik siswa yang mungkin mengganggu Bu pada akhirnya, mengganggu teman lainnya. Bagaimana Bu respon Ibu untuk memberikan efek jerah
maupun tegas Bu. Jadi kayak kalau zaman dulu kan Bu, tegasnya guru itu dikenal dengan mukulnya Bu, era 90-an mungkin Bu ya. Zaman dulu lah beberapa oknum. Tapi kan di era sekarang tentunya serba viral Bu. Kalau salah ambil langkah viral, salah ambil langkah viral. Nah, bagaimana Bu, Ibu merespon anak yang nakal tadi, dibilang nakal tuh nggak juga sih, yang aktif tadi, yang akhirnya mengganggu teman agar kembali kondusif, namun tanpa harus menciptakan gap itu Bu. Gimana Bu? Sebenarnya kita tidak boleh lagi kan untuk memukul atau mencubit pun itu dilarang. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kalau saya itu manggil anak, awalnya penegur dulu kan, misalnya belum bisa ditegur masih kita panggil, kita bicara empat mata, nanti kita tanyai kenapa, kita tahu apa sebab anak ini mengganggu. Mungkin anak ini ada masalah di rumah kan, bisa jadi teman-temannya jadi pelampiasan, jadi diusilin, digangguin. Yang pasti kita melalui pendekatan, kita panggil anak itu, kita tanya sebabnya kenapa bisa mengganggu kayak itu. Jadi anak-anak itu Bu memang perlu pendekatan emosional Bu ya. Sangat perlu. Apalagi anak-anak yang kelas 5 SD. Iya, sudah cukup besar. Bu, udah sejauh ini Bu ya, udah mengajar, sudah ketemu banyak anak-anak. Kira-kira Bu, Ibu sudah ada rencana belum Bu, kalau nanti sudah nggak ngajar lagi tuh pengennya seperti apa? Biasanya kan seorang guru tuh kalau udah lama ngajar, udah banyak pengalaman, biasanya tetap ingin mengajar walaupun di beda tempat. Nah, bagaimana kalau Ibu sendiri? Kalau saya Mbak ya, kalau bisa kita transfer ilmunya tadi, mungkin bisa membuka bimbel kayak itu kan, ataupun juga bisa menawarkan tetap menjadi guru di sekolah tersebut walaupun hanya kembali lagi guru honor. Jadi kayak ini Bu ya, tenaga bantuan Bu ya. Tenaga bantuan gitu. Kalau Ibu sendiri pasti ada momen Bu, momen menyedihkan, menyenangkan, menegangkan, pasti ada momen-momen yang sudah Ibu lalui. Apalagi mengingat sudah 11 tahun mengajar, pasti sudah setahun aja 365 hari. Nah, kita kali aja 11, udah banyak sekali itu Bu. Nah, bagaimana Bu, ada nggak momen yang tidak terlupakan untuk seorang Ibu Dwi? Kalau momen yang tak terlupakan tuh banyak Mbak ya. Mungkin baik dari sesama rekan maupun sama dengan anak didiknya. Dalam hal ini kalau sama anak didik, waktu mungkin berapa ya, baru honor waktu itu kurang lebih memasuki 3 tahunan. 3 tahunan, berarti 2014. Iya, waktu itu saya kan selalu menasehatin siswa saya, terutama yang cowok, bahwa jangan sampai kita mengenal namanya rokok gitu kan. Memang Bu anak SD itu coba-coba. Iya, makanya selalu kita nasihati, jor-jorin terus jangan sampai kalian bisa mengenal rokok, apalagi sudah mencicipinya walaupun sedikit. Pokoknya itu selalu saya kasih masukan, wejangan gitu kan. Pas waktu itu tiba-tiba ada namanya razia. Entah kedapatan, ternyata katanya murid Bu Dwi yang kena ada bawa rokok katanya di tasnya. Iya, sebagai guru sangat shock dengarnya. Terus tiba-tiba anak tersebut mungkin merasa bersalah, jadi dia mohon minta maaf Bu kayak gitu kan, sampai dia benar-benar sujud Mbak waktu itu. Dibawakan sampai temannya melihat kan, jadi ikut sedih temannya. Dia pun ikut nangis waktu itu kan, merasa bersalah. Mungkin dipikirnya dia sudah melanggar
aturan yang diberikan gurunya tadi kan, kesepakatan kami kan tidak akan mengenal rokok tadi, sehingga anak itu benar-benar minta maaf, yang teman lainnya pun jadi ikut-ikutan dia minta maaf yang jadi apa Bu ya, ke influence, ke pengaruh iya jadinya minta maaf juga. terpengaruh. Mungkin efek dari pengaruh lingkungan Mbak ya, kita tidak bisa memungkiri. Mungkin di sini anak-anaknya baik-baik, tapi pas di lingkungan tempat lingkungannya tinggalnya mengikuti kita pola tidak lingkungan, tahu Bu, ya tentunya. benar. Jadi Bu benar-benar momen yang tak terlupakan. Iya Bu. benar. Sampai sekarang pun kalau ketemu mungkin dia anaknya suka menegur kan ya. Kayak gitu. Berarti sudah tamat Bu anaknya? Sudah, mungkin saat ini sudah tamat SMA. Benar, tamat SMA. Karena mau masuk SMA itu kurang lebih Bu. Iya. 2012-an kan Bu. 2013 berapa? 2013-an. 2015 kira. 2015-an waktu itu Bu ya. Berarti saat ini Bu udah mau masuk SMA Bu. Iya benar. Berarti ada rasa di mana berarti anak tersebut Bu merasa ini loh Bu, sayang sama Ibu karena ngerasa mengecewakan iya, Ibu. Padahal belum saya marahi, baru saya berbicara dia sudah langsung kayak gitu, kayak inisiatif dia kayak mungkin rasa bersalah dalam diri, jadi dia benar-benar minta maaf kan gitu. Jadi saya waktu itu ikut nangis kan, sedih kan. Wajar kok Bu ikut nangis karena anak murid kita tuh segitunya Bu. Iya. Maaf ya tentunya. Kalau untuk momen indah sendiri ada nggak Bu? Indah, mengharukan Mbak ya. Nah, sama mengharukan. Boleh Bu, kan mengharukan itu Bu ada yang positif ada yang negatif. Iya. Kalau yang negatif tadi kan karena kesalahan. Kalau positif itu tentu karena apa prestasi atau apapun lah Bu. Ada nggak Bu kenangannya Bu? Prestasi atau mengharukan banyak Bu, tidak harus prestasi tapi yang mengharukan terkesan Mbak ya. Terkesan itu waktu pada saat pembagian rapot waktu itu ada seorang wali siswa yang menemui saya untuk mengambil rapot anaknya. Kemudian katanya, Bu Dwi, maaf Bu Dwi, saya tidak bisa memberikan apa-apa katanya. Ini hanya hasil kebun katanya saya bawakan katanya. Oh iya Bu, tidak apa-apa, ini sudah cukup ini kan. Ini tanda terima kasih saya katanya. Jadi di situ saya terharu gitu kan. Oh ternyata begitu apa ya, menghargai jasa perhatian pada guru tadi kan. Walaupun hanya hasil kebunnya tadi kan dibawakan, ingin ucapan terima kasih, dia membawakan apa yang ada itu kan. Kita lihat itu Bu perjuangannya Bu, bukan sekedar apa yang diberi. Yang diberi, walaupun hanya tanaman umbi dan pisang waktu itu kan. Ternyata oh begini jadi seorang guru. Dihargai walaupun apa ya, tidak seberapa tadi kan. Ya, walaupun ibaratnya itu mungkin terkesan tak berharga namun berharga. Iya benar. Karena kalau dijual di pasar itu ada harganya itu. Dengan ada tanaman sendiri jadi kayak ngasih ke Ibu langsung karena kita yang pengen ucapan terima kasih tadi. Dia tidak punya uang mungkin untuk membeli bingkisan atau apa, yang ada hanya hasil kebun, mungkin itu yang bisa dia berikan. Tidak masalah ya, karena dia sebagai seorang guru benar-benar pahlawan tanpa jasa. Maksudnya itu tidak pamrih dengan anak murid tentunya Ibu ya. Oh iya Ibu Dwi, Ibu tuh sebenarnya dikenal siswa tuh guru seperti apa sih Bu? Seperti apa Ibu Dwi itu? Apa ya? Kalau dari Mbak lihatnya saya gimana? Kalau saya sendiri sekilas mengenal Ibu Dwi kayak guru pendiam ya Bu ya, kayak tidak pemarah gitu. Cuma nggak tahu kalau tiba-tiba kan kadang tuh perempuan tuh menipu Bu, seperti alhamdulillah selama di kelas saya tidak pernah mukul, nyubit, paling ya marahnya gitulah. Marahnya ya sebentar, kesel-keselan. Panggil kalau misalnya marah juga
mungkin pakai kode. Lalu gitu kan, jadi tidak perlu dia kayak ini. Nah, saya tidak kode, menggunakan kode. Mungkin jadi terkenal dengan siswa tuh Bu Dwi tidak jarang marah. Bu, ya. Berarti tajam itu tatapan Ibu itu. Benar-benar membuat siswa merasa takut nanti Bu Dwi marah. Soalnya Bu, marahnya orang yang pendiam itu kadang lebih mengerikan loh Bu. Ya, benar, ya, daripada marahnya orang biasa Bu ya, yang biasa marah. Lebih mengerikan Ibu tentunya. Baik, sejauh ini Bu ya, dengan siswa kita sudah bahas Bu. Tentunya Ibu pasti punya adik-adik Bu setelah ini. Saya contohnya adik-adik yang meneruskan perjuangan sebagai seorang guru tentunya. Bu, udah 12 tahun itu tuh bukan waktu sebentar. Tentu ada air mata, canda, tawa, haru biru yang Ibu lewati dengan mental yang besar juga tentunya. Bagaimana Bu motivasinya Bu untuk kami kaula muda agar tetap bersemangat Bu dan pantang menyerah? Bagaimana Ibu boleh? Untuk adik-adik yang sedang berjuang saat ini, saya harap untuk selalu termotivasi melihat contoh-contoh guru yang sebelumnya yang sudah mendidik. Selalu berusaha, jangan lupa berdoa, yang pastinya meminta dukungan orang tua tadi. Minta doa orang tua, semangat, pantang menyerah pokoknya. Jadi Bu, sebagai kaula muda, pemuda Indonesia harus memiliki jiwa yang kuat Bu ya. Kuat, pantang menyerah, dan tentu selalu berpikir positif tentunya Ibu ya. Benar. Baik, sahabat rumah di rumah, banyak sekali yang dapat kita ambil motivasi dan inspirasi dari seorang Ibu Dwi Febrianti. Ibu Dwi Febrianti, benar Ibu ya? Jadi Ibu yang lahir di bulan Februari. Anak kedua Ibu? Iya, benar. Nah, benar kan Bu artinya? Jadi benar-benar luar biasa Bu perjuangannya. Terima kasih Ibu untuk motivasi dan inspirasinya, untuk cerita yang luar biasa sehingga dapat menginspirasi sahabat-sahabat rumah di rumah. Dan sahabat rumah di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and share video Ibu Dwi Febrianti sebagai wujud dukungan kita agar Ibu Dwi Febrianti lulus penganugerahan guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Baik, sahabat rumah di rumah, saya Jenny dan kami bersama Ibu Dwi di sini. Kami pamit undur diri. Salam rumah.